Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa Misteri di kamar 105 yang merupakan nomor kamar dari mendiang Arya Daru Pangayunan yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas pada 8 Juli 2025. Ini aku terus ingatkan tanggalnya agar penyidik ingat dengan janjinya bahwa tidak dalam waktu lama lagi, hitungannya beberapa hari lagi itu akan segera diungkap terkait dengan laporan investigasi yang sudah dilakukan. Nah, ada satu hal yang sedang menjadi perdebatan, terutama berhubungan dengan video sebelum ini, teman-teman, dengan kamar yang menyala. Kan ada video yang banyak muncul ya di TikTok, yang banyak kalian mention juga ke TikTokku. Coba Mas Anjas dilihat video tersebut, apakah betul yang lampu menyala di kamarnya mendiang Arya Dari itu adalah kamar sebelahnya kah? Atau toko vape-nya? Atau itu adalah kamarnya Daru sendiri? Karena kan terkait dengan isu itu masih ada tiga keyakinan ya dengan hal tersebut. Ada yang bilang, Mas Anjas itu bukan kamarnya mendiang Daru, tapi adalah toko vape. Ada yang bilang itu bukanlah toko vape, bukanlah kamarnya Daru, tapi adalah kamar sebelahnya. Nah, coba aku bandingkan beberapa foto dan juga liputan dari media Indonesia, kayak dari Kumparan dan juga Tempo, yang membuat liputan yang berhubungan dengan isu ini, teman-teman. Tetapi sebelum kita lihat liputannya, coba kita simak dulu video yang kemarin, teman-teman. Ini beneran nggak kamarnya siapa begitu? Ini salah satu cuplikannya. Oke, jadi kan itu ada pas mendiang lagi buang sampah, ada berapa kamar di situ? Satu, dua, tiga ya. Kamarnya itu tiga. Jadi itu kan menyala ya, memang kelihatannya. Pada saat pulang pun kamarnya masih menyala, tapi ada dua kamar dari ujung itu semuanya mati. Dan ini kan sekitar di menitnya 23.26 CCTV, belum kalibrasi ya. Nah, ini di dini harinya 00.27, semua lampu di semua kamar itu sudah tidak lagi hidup. Begitupun juga di subuh, semua lampu juga semuanya padam. Dan dilihat juga sama siswantonya, penjaga kos-kosan. Jadi sudah mati semua. Nah, yang dilihat ini sebenarnya kamarnya siapa ini? Apakah itu kamarnya mendiang Daru, atau kamar sebelahnya, atau toko vape? Kalau toko vape kayaknya enggak ya. Bisa kita coret deh kayaknya. Karena ada beberapa yang bilang juga sebelahnya itu nggak ada kamar Anjas, tapi adalah toko vape-nya gitu. Oh ya, masa sih? Oke, kita coba lihat dari beberapa media yang sudah membuat denah ini, teman-teman. Oke, pertama coba aku lihat dari denah yang dari Kumparan ya, media Kumparan ini yang membuat denahnya. Denahnya ini kan kelihatan ya, kalau kamarnya Arya, kalau ini memang benar ya, dugaannya yang seperti ini, karena ini kan dari media bukan dari keterangan resmi penyidik, tapi aku yakin media juga sudah melakukan survei lapangan dan sudah nanya-nanya dengan sumber-sumbernya. Jadi aku sih yakin ini kemungkinan besar adalah sudah benar ya dari media Kumparan ini. Kalau dari kamarnya Arya itu kan yang paling ujung ya. Jadi ini kan kamar Arya yang di ujung sendiri dekat dengan area dapur, dekat dengan taman, dan di klasternya dia tuh cuma ada tiga kamar. Cuma ada tiga kamar. Nah, kalau dari video tadi berarti kita lihat pintunya, ada berapa pintu di sini? Kalau aku lihat dari kamar ini, ada dua pintu. Kita ngeliat fokusnya di pintu kali ya, jangan jendela. Karena kalau jendela mungkin ada perubahan di setiap kamarnya, ada slightly different. Nah, kalau dari yang barisannya Arya ini, sesuai dengan gambar ini ada tiga ya, dia di ujung. Berarti, apakah bisa menjawab langsung dengan di sininya? Hmm, bingung juga ya. Ini nggak bisa menjawab langsung ya, karena kita nggak tahu bagian dalamnya ya. Ya, kalau dibilang toko vape sepertinya sudah bukan ya teman-teman. Tapi apakah ini kamarnya Arya sendiri kah? Atau ini kamar orang sebelahnya? Yang bisa menjawab ya orang-orang yang sudah ada di TKP, misalnya adalah penyidik ya, bisa ngecek langsung. Tapi anyway oke lah. Karena kita nggak tahu ya tipikal kamarnya seperti apa. Karena kalau kita lihat dari kamar yang ujung pun juga sama ya. Ada pintu, ada jendela tipikal yang dua seperti itu, ada jendela yang nggak bisa dibuka yang kaca,
yang satunya lagi itu jendela yang bisa dibuka. Nah, kalau yang di ujung ini kok beda gitu loh. Pas dia di ujungnya juga ada jendela juga kan. Nah, oke ya. Jadi eh, ada tiga kemungkinan, tapi satu kemungkinan sudah tereliminasi. Jadi tinggal dua, antara kamarnya Arya sendiri atau kamar orang sebelahnya. Nah, di foto berikutnya ini ada yang dari Tempo, teman-teman. Jadi aku lihat di Tempo itu membuat foto dan ini bisa menjadi gambar. Coba aku tunjukkan di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau aku lihat dari foto, ini foto yang memang bukan di hari kejadian ya, tapi adalah foto setelah ada police line. Nah, jadi kalau aku lihat dari sini, dugaannya sini adalah kamarnya dari mendiang Arya. Dan memang, oh jadi tipikal, kalau aku lihat dari gambar ini kan berarti tipikalnya tuh jendelanya ada dua ya. Jendelanya ada empat ya, yang bukan jendela lah, pokoknya yang di samping jendelanya empat, yang tengah-tengah itu adalah pintunya. Jadi satu, dua, tiga adalah pintu, dan dua adalah jendela. Nah, dugaannya sini adalah bagian dari kamarnya Arya. Dan di ujung itu adalah dapur dan juga taman. Oke, jadi untuk teka-teki ini, apakah ini sudah bisa menjawab atau belum? Miliknya siapa gitu? Ya, tapi sekarang pun terkait dengan hal ini juga, menurut aku juga kita harus rely dari keterangan penyidik ya, bahwa ada saksi yang sudah diperiksakan, salah satunya adalah dari siapa? Dari penjaga kos-kosan dan juga tetangga kos-kosannya juga diperiksa. Cuman aku penasaran adalah sosok yang ngerekam itu loh. Sosok yang merekam pada saat bersama penjaga Siswanto, itu masuk kategori mana ya? Maksudnya kenapa? Karena yang aku ingat kemarin ya, ada 5 yang diperiksa itu kan yang 2 orang kan rekan kerjanya mendiang. Satu orang ini katanya tetangga kos ya, dari penyidik. Satu orangnya adalah penjaga kos. Satunya lagi adalah istri mendiang. Nah, terus orang yang merekam itu termasuk kategorinya yang mana? Apakah penjaga atau apakah tetangga kos ataukah rekan kerja? Nah, waktu aku lihat di awal-awal liputan media pada saat ada penemuan kejadian ini, itu kan banyak ya waktu lagi ada di police line awal-awal kejadian sebelum 48 jam lah. Setelah kejadian ya. Itu kan banyak dari anggota Kemenlu juga, rekan-rekan kerjanya, itu banyak yang datang ke tempat kos-kosannya. Ada yang bilang bahwa salah satu rekan kerjanya bilang, memang betul yang ditemukan meninggal itu adalah kolega kami, dan yang saya lihat kondisinya itu dilakban dengan warna kuning, kayak mumi katanya. Dan lakban itu sangat rapi sekali. Dan di media, di awal-awal kejadian, itu media itu bisa langsung masuk loh ke depan kamar, dan itu di blur. Tapi media kan punya rekaman aslinya, tanpa yang di blur tuh ada. Dan kelihatan banget, itu aku sudah melihat teman-teman, cuman yang aku tayangkan di Instagramku story itu adalah AI, tapi kondisinya mirip banget. Jadi kondisinya itu dilakban sampai leher, dan ada kayak plastik bening yang ada di kepalanya mendiang. Nah, ini yang menjadi salah satu teka-teki adalah apakah kondisi mendiang itu dilakban setelah sudah nggak lagi bernafas, atau memang meninggalnya gara-gara itu. Ini bisa dijawab adalah dengan data otopsi terkait dengan penyebab kematiannya. Apakah karena kekurangan oksigen atau seperti apa. Dan sekali lagi menurut aku, yang paling janggal adalah kaki dan tangannya itu kan tidak terikat. Relatively ada di bawah selimut cukup baik. Dia kalau memang itu melakukannya sendirian gitu ya, karena kebablasan bagi sebagian orang yang meyakini itu, ya kan dia bisa berontak, bisa coba ngebuka, bisa coba menyelamatkan diri. Karena kalau misalnya nih ada case yang kayak orang yang mau mengakhiri diri sendiri dengan cara yang digantung itu kan ya, kalau dia jatuh ke tanah, tapi tanahnya nempel, kan nggak jadi, dia nggak mungkin dong loncat. Paham kan maksudnya? Jadi artinya adalah dengan tangan dan kaki yang tidak terikat, yang bebas, harusnya dia bisa menyelamatkan diri. Kalau memang itu yang diyakini masyarakat karena kategorinya kebablasan.
Oke, kalau memang dia mau mengakhiri diri sendiri, aku nggak yakin karena dia punya semangat hidup yang baik, apalagi mau memulai hidup di negara baru, first world country gitu loh, Finlandia gitu. Yang selama ini dia bertugas di negara-negara yang kategorinya masih berkembang, mirip-mirip seperti Indonesia, bahkan saking bahagianya, anak-anaknya pun juga sudah keluar dari sekolahnya di Jogja untuk pindah ke Finlandia yang dikategorikan sebagai salah satu negara memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, begitu loh. Dua mobil sudah dijual, excited banget. Jadi kalau mau mengakhiri diri sendiri, I don't think so. So itu dulu bisa aku update ya mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.